Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi kami yang berjudul aplikasi masa simpan barang dan makanan berbasis Python dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Mahyuda Asep Malindon dengan NIM 14241024 dari program studi teknik kelautan angkatan 2024. Baik, perkenalkan, nama saya Bayrona Solihah dengan NIM 19241024 dari program studi teknologi pangan angkatan 2024 kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Primizara dengan NIM 19241008 dari program studi teknologi pangan angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Rizkita Kaisalan Kulumbowo dengan NIM 19241040 dari program studi teknologi pangan angkatan 2020. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Paulino Yasin Suyongsi dengan NIM 14241040 dari program studi teknik kelautan angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Oleh Zahra, NIM 14241008 dari program studi teknik kelautan angkatan 2024. Saya dari kelompok 4. Gaya hidup modern membuat banyak orang kesulitan mengelola umur simpan makanan atau barang. Pemborosan karena kadaluarsa berdampak pada ekonomi dan lingkungan. Dibutuhkan aplikasi sederhana untuk mencatat, memantau, dan memberikan peringatan masa kadaluarsa agar penggunaan lebih efisien dan aman dalam mengelola persediaan. Aplikasi pengingat deadline adalah aplikasi berbasis GUI menggunakan pustaka PYQt5 yang memungkinkan pengguna mencatat, mengelola, dan mengingat deadline tugas secara real-time. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang kami pakai. Jadi yang pertama itu apa sih dampak positif dari penggunaan aplikasi yang kami buat itu bagi konsumen ataupun bagi pelaku usaha. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar efektivitas program ini untuk membantu pengguna untuk mengolah atau memanfaatkan stok barang secara efisien. Kemudian untuk masalah yang ketiga adalah bagaimana cara kerja dari program yang kami buat untuk mendeteksi atau menampilkan kepada pengguna tanggal kadaluarsa atau penggunaan barang yang akan kadaluarsa. Kemudian yang keempat adalah siapa saja pengguna yang akan merasa terbantu dengan aplikasi atau program yang kami buat. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari program yang kami buat. Tujuan dari program yang kami buat adalah untuk mendeteksi umur simpan suatu barang atau makanan dalam sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut dapat mengingatkan kita jika barang atau makanan tersebut sudah mendekati kadaluarsa. Kemudian untuk manfaatnya sendiri adalah program ini dapat mencegah kerugian akibat pemborosan barang atau makanan yang sudah kadaluarsa. Selain itu juga pengurangan efisiensi dalam penggunaan karyawan untuk membuat Excel atau pendataan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis permasalahan. Banyak orang sering lalai memeriksa dan mengingat tanggal kadaluarsa barang atau bahan makanan. Untuk itu, dibuatlah aplikasi pengingat digital yang mencatat nama dan tanggal kadaluarsa barang serta otomatis menghitung sisa hari penggunaannya. Aplikasi ini cocok untuk membantu rumah tangga, toko kecil, dan usaha makanan rumahan agar lebih teratur, efisien, serta menghindari pemborosan dan menjaga kesehatan. Dengan alur, pengguna memasukkan nama, jenis, dan tanggal kadaluarsa barang ke dalam program. Sistem akan menyimpan data, menghitung sisa hari, dan menampilkan daftar barang dalam tabel yang diurutkan berdasarkan tanggal kadaluarsa. Output berupa notifikasi tambah data, tampilan tabel dengan status barang aman, hampir kadaluarsa, dan kadaluarsa, serta peringatan jika data kosong atau tidak ditemukan lengkap dengan menu utama dan instruksi. Untuk perancangan GUI, yang pertama ada import modul yang berisi 3 import yaitu SYS, JSON, dan OS. Untuk SYS dan OS sendiri berfungsi untuk operasi sistem dan pet. JSON untuk menyimpan dan membaca data, dan PYQt5 membuat tampilan GUI. Selain itu, terdapat juga datetime untuk mengelola tanggal dan waktu. Kemudian, terdapat konstanta data file dengan format data expert JSON
nama file tempat untuk menyimpan data barang atau makanan dalam format JSON. Selanjutnya ada class expire app. Class expire app merupakan turunan dari key widget. Ini adalah aplikasi utama. Selanjutnya ada inisialisasi atau init dengan dev init self, dan juga ada self check expire sebagai atur judul jendela dan ukuran. Satu UI untuk membantu membangun antarmuka pengguna, load data sebagai memuat data yang disimpan, dan check expire langsung memeriksa barang yang kadaluarsa. Terakhir, terdapat fungsi stub UI. Dev stub UI atau self yang berfungsi membangun antarmuka pengguna dengan input qline edit nama barang, qdate edit tanggal kadaluarsa dengan kalender pop-up, dengan tombol tambah atau update untuk menambah atau mengupdate item, hapus untuk menghapus item terpilih, cek kadaluarsa untuk menampilkan barang yang sudah atau akan kadaluarsa. Terdapat juga pencarian yang dimana dituliskan dengan qline edit untuk mencari item, qlist widget untuk menampilkan daftar item, dan interaksi untuk klik item di list sebagai from terisi otomatis. Baik, jadi selanjutnya itu ada fungsi add or update item yang dimana berfungsi sebagai ambil nama dan tanggal kadaluarsa dari from. Terus jika nama kosong itu muncul peringatan dan cek apakah item sudah ada, dan jika ada update tanggal kadaluarsa, namun jika tidak ada tambahkan item baru, lalu simpan data dan refresh daftar, bersihkan input nama. Selanjutnya ada fungsi delete item, di mana hapus item yang sedang dipilih di list. Jika tidak ada yang dipilih, maka muncul peringatan, lalu simpan data dan refresh daftar. Selanjutnya ada fungsi search item, yang dimana ambil teks pencarian, lalu untuk memanggil refresh list filter text itu untuk memfilter item yang ditampilkan. Baru selanjutnya ada fungsi check expire ya, dimana itu untuk cek semua item. Jika sudah kadaluarsa, maka masukkan ke daftar expire items, dan jika akan kadaluarsa dalam kurang lebih 3 hari, itu akan masukkan ke daftar. Lalu jika ada yang kadaluarsa atau akan habis, maka tampilan info dengan queue message box, dan jika tidak ada dan bukan otomatis, maka auto false, tampilan itu tidak ada barang. Tentang fungsi refresh list, di mana untuk inputannya itu dev refresh underscore list save filter text untuk membersihkan keylist widget, di mana fungsinya untuk urutkan item berdasarkan tanggal kadaluarsa. Untuk tambahkan item ke list dengan warna, untuk penandanya itu ada warna merah, itu adalah untuk barang atau makanan yang sudah kadaluarsa. Lalu ada warna kuning adalah barang yang akan kadaluarsa di kurang dari 3 hari. Lalu untuk warna hitam adalah barang yang belum kadaluarsa atau tergolong masih aman. Lalu itu akan difilter sesuai urutan, di mana fungsinya fill from list, dev fill from list. Saat item di list diklik, isi nama, qline edit, isi tanggal, qdate edit untuk mengaturnya. Lalu ada fungsi save data, di mana fungsinya adalah dev save underscore data self, simpan data selected ke file JSON. Lalu ada fungsi load data, untuk fungsinya dev load underscore data self. Jika file data ada, maka akan baca dan menyimpan load. Jika tidak ada, akan inisialisasi list kosong. Lalu ada refresh list di tampilan. Untuk fungsi namespace warna, edit from p5 key t-GUI import color, lalu from p5 key t-core import dipakai untuk memberi warna pada item di list. Lalu ada fungsi main entry point, dengan fungsi if underscore name underscore sama dengan tanda
petik _main tanda petik, dimana itu untuk membuat aplikasi Kitty menampilkan jendela dan menjalankan event loop. Saya akan menjelaskan tampilan view itu sendiri. Yang pertama ini fiturnya masukkan nama barang atau makanan. Yang kedua ini ada input tanggal, bulan dan tahun. Terus di sini kita bisa langsung tambahkan atau update. Baru juga di sini ada buat bisa cari barang yang kita cari. Terus dan juga ada hapus juga buat barang yang sudah expired. Untuk barang yang expired itu sendiri berwarna merah, dan sedangkan yang berwarna kuning ini mendekati tanggal expired itu sendiri. Dan yang warna hitam ini belum expired. Mungkin next kesimpulannya, aplikasi mencatat masa kadaluarsa sangat bermanfaat dalam membantu pengolahan persediaan barang atau makanan dengan lebih efisien. Dengan fitur pencatatan dan pengeringatan otomatis, aplikasi ini dapat mengurangi pemborosan, pencegahan risiko kesehatan, serta mendukung gaya hidup yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Oke, sekian presentasi penjelasan tentang aplikasi masa simpan barang makanan dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.